Shalom saudara-saudari yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa, kita menyerahkan pendengaran kita di hadapan Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sangat bersyukur atas pemeliharaan penjagaan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami selama beberapa hari yang sudah kami lalui, bahkan sampai pada hari ini. Tuhan, saat ini kami mau mendengar firman Tuhan. Biarlah Engkau, Roh Kudus-Mu menolong kami untuk memahami firman Tuhan yang akan kami belajar pada hari ini. Hamba-Mu yang Engkau pakai untuk menyampaikan firman-Mu, pakailah hamba-Mu sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, kita sekarang berada di dalam minggu kedua bulan Januari 2021. Masih berada di dalam semangat tahun baru, dan biasanya orang di awal-awal tahun mau membuat keputusan ataupun ketetapan, yaitu harapan atau kerinduan yang sungguh-sungguh apa yang mau dicapai. Ya, tidak kira siapapun dia, mulai dari orang-orang hebat yang luar biasa, para tokoh, artis, hingga orang biasa memiliki harapan, yaitu membuat keputusan tentang apa yang hendak mereka capai sepanjang tahun yang baru itu. Ada sesuatu target, ada sesuatu goal yang hendak dicapai. Jadi saudara, termasuk saya dan saudara pun yang mendengar saat ini memiliki harapan dan juga kerinduan di tahun 2021. Rasul Paulus pun memiliki harapan dan juga ketetapan hati di dalam hidupnya. Kita membuka Alkitab kita di dalam Filipi bab yang ke-1 ayat yang ke-20 hingga 26. Teks rujukan kita pada hari ini. Filipi bab yang ke-1 ayat yang ke-20 hingga 26. Tapi saya tidak baca keseluruhan ayat ini sekarang. Nanti semasa menjelaskan poin demi poin saya akan membacanya. Saudara, apa ketetapan, apa harapan, apa kerinduan Rasul Paulus? Yaitu hidup berpusat bagi Kristus. Dan inilah tema yang saya akan khotbahkan pada hari ini. Hidup berpusat bagi Kristus. Kiranya saudara, harapan dan juga kerinduan Rasul Paulus ini juga menjadi harapan dan juga kerinduan kita sebagai umat-umat Tuhan. Paulus dengan lantang mengatakan, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan adalah hidup bagi Kristus. Artinya hidup berpusat pada Kristus, hidup berfokus pada Kristus. Lalu sekarang bagaimana dia hidup berpusat bagi Kristus? Hal ini yang kita mau belajar daripada Rasul Paulus berdasarkan teks Filipi 1 ayat yang ke-20 hingga 26 ini. Ada 3 poin yang kita mau gali yang dengan lebih dalam lagi tentang topik, tentang tema kita pada hari ini. Poin yang pertama, bagaimana hidup kita berpusat bagi Kristus adalah hidup memuliakan Allah. Ayat yang ke-20 hingga ayat yang ke-21 mengatakan, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara, poin yang pertama, hidup memuliakan Allah. Bahwa orang yang hidupnya berpusat pada Kristus adalah orang yang memuliakan Allah. Arti lain dari kata memuliakan adalah menganggap, memandang, menghormati, menjunjung tinggi. Kalimat memuliakan di sini bukan saja berlaku semasa kita menyanyi, menaikkan lagu puji-pujian bersama-sama saudara seiman kita atau menyanyi secara pribadi bagi Allah, tetapi waktu kita tidak bernyanyi pun tetap pikiran kita memuliakan Allah, memandangnya. Itulah yang menjadi pegangan hidup kita. Saudara, hasrat terbesar dari setiap orang Kristen
sejati adalah supaya Kristus dapat diagungkan dan juga dimuliakan, supaya namanya ditinggikan. Orang-orang yang sungguh-sungguh merindukan supaya Kristus dapat diagungkan, juga merindukan supaya Kristus dapat dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhnya. Dia mempersembahkan tubuhnya sebagai persembahan yang hidup, itu Roma 12 ayat yang ke-1, serta menyerahkan anggota-anggota tubuhnya kepada Allah untuk dijadikan sebagai senjata-senjata kebenaran di dalam Roma 6 ayat yang ke-13. Dia bersedia untuk melayani rancangan-rancangannya dan menjadi alat kemuliaannya dengan setiap anggota tubuhnya dan juga dengan setiap kemampuan jiwanya, terutama untuk kemuliaan Kristus. Inilah orang Kristen yang sejati yang memuliakan Allah. Maka demi kemuliaan Kristus, mari kita, ya saudara-saudari, mari kita melayani Dia dengan berani, tidak merasa malu, karena Dia dengan penuh kebebasan dan kemerdekaan pikiran, serta tanpa tawar hati, bahwa saudara dan saya dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan supaya Kristus dengan nyata dimuliakan. Ya. Keberanian orang-orang Kristen merupakan kehormatan bagi Kristus, dan Dia sangat menghargai apa yang kita lakukan demi kemuliaan namanya. Mari saudara, kita bersama-sama merelakan diri dan juga melibatkan diri kita dijadikan alat atau senjata-senjata perabot-perabot Allah, melakukan dan juga melaksanakan misi Allah di dalam dunia ini. Saudara, di tahun 2021 ini marilah tetap bersemangat melayani dengan penuh sukacita. Kita terus bersemangat melayani dimanapun saudara beribadah, berada di dalam gedung gereja, di dalam keluarga saudara, dan juga dimanapun kita berada. Ya, kita jangan tunda-tunda atau simpan-simpan, atau jangan tunggu orang lain melakukan, tetapi kita sendiri libatkan diri kita melayani Tuhan dan terus melakukan dengan mata yang tertuju, terarah pada Allah, serta tetap setia melayani Tuhan, karena itulah hidup berpusat kepada Allah, memuliakan Allah. Namanya ditinggikan dan juga diagungkan lewat daripada pelayanan kita, nama Tuhan dimuliakan, diagungkan. Poin yang kedua, hidup kita berpusat bagi Kristus. Bagaimana hidup berpusat bagi Kristus? Yaitu kesadaran bahwa hidup dan mati tetap bersama dengan Kristus. Kesadaran bahwa hidup dan mati tetap bersama dengan Kristus. Ayat yang ke-21 mengatakan, "Kerana bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan." Saudara, mengapa Rasul Paulus mengatakan demikian? Ini bukan bermaksud dia putus asa dalam hidupnya. Misalnya selepas gagal, selepas bergaduh lalu kalah, bukan karena muflis, bukan karena dia merasa letih dalam kehidupan, bukan karena Paulus kecewa dalam hidupnya lalu mahu bunuh diri semata-mata, bukan karena lelah, bukan karena mahu lari dan mengelak dari penderitaan, dan bukan karena atas dasar cintanya pada dirinya sendiri. Bukan ini maksud Paulus mengapa dia mengatakan begitu. Mati adalah keuntungan. Mengapa Paulus tidak takut menghadapi kematian? Karena dia yakin tetap bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus di surga. Paulus menganggap mati sebagai keuntungan karena cintanya kepada Kristus. Karena itu ia ingin mati, karena ia tahu bahwa kalau ia mati, ia akan bersama-sama dengan Kristus. Saudara, ini seharusnya menjadi pegangan kita sebagai orang percaya. Kita yakin bahwa bila nanti kita meninggalkan dunia ini, tempat kita adalah bersama-sama dengan Tuhan kita, Yesus Kristus di surga. Jadi artinya baik hidup atau mati, kita tetap bersama dengan Kristus. Kita tetap di dalam Dia. Rasul Paulus yakin akan keselamatannya karena ia beriman. Ini yang menyebabkan ia tidak takut mati.
Dia yakin bahwa bila-bila pun dia mati, dia akan pergi ke surga. Termasuk saya hari ini saudara, saya tidak takut pasal keselamatan saya selepas meninggal di dalam dunia ini. Dimana kalaupun tiba-tiba malam atau esok andainya saya mati, saya yakin ya bersama-sama dengan Tuhan kita di surga Yesus Kristus. Karena apa saudara? Kita selamat bukan mengandalkan perbuatan baik kita semata-mata, tetapi karena hanya mengandalkan iman kita. Kalau kita melihat Efesus bab yang kedua ayat yang ke-8 hingga 9 mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara yakin bahwa saudara akan masuk surga bersama-sama dengan Yesus andainya tiba-tiba menghembuskan nafas terakhir malam ini, besok atau hari-hari seterusnya? Saudara-saudari, kalau kita betul-betul percaya bahwa Yesus telah mati di salib untuk membayar semua hutang dosa saudara, maka sangat aneh ataupun tidak masuk akal kalau kita sebagai orang Kristen masih takut akan masuk ke neraka. Tidak selamat setelah meninggalkan dunia ini. Maka itu saudara, selama engkau di dalam Kristus, yakin bahwa ada keselamatan untukmu. Kita yakin dan pasti itulah janji Tuhan kita, Yesus Kristus. Di dalam Dia kita pasti akan diselamatkan. Namun saudara, pada waktu itu, ya kalau kita kembali lagi di dalam teks Filipi 1 ayat yang ke-20 hingga 26 ini, di dalam poin yang kedua tadi, mengapa Rasul Paulus memilih untuk hidup ya di dalam dunia ini pada waktu itu, pada konteks waktu itu? Di dalam ayat yang ke-23 hingga 24 mengatakan, di mana walaupun dia sudah mengatakan dia sudah siap, dia tidak takut, di mana dia memandang kematian itu adalah satu keuntungan karena tetap bersama dengan Tuhan di surga. Tetapi kalau kita melihat ayat yang ke-23 hingga 24, Rasul Paulus mengatakan, aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus, itu memang jauh lebih baik, tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Jadi tujuannya Rasul Paulus memilih untuk masih tinggal di dunia ini, tujuannya bukan semata-mata mau hidup tanpa tujuan atau di luar rencana Kristus, tetapi ada tujuan, yaitu demi kemuliaan Allah. Ia mau hidup memuliakan Kristus di dalam dunia ini. Tadi di poin yang pertama yang sudah saya jelaskan panjang lebar tadi. Dan ia mahu bekerja menghasilkan buah, itulah alasannya. Dan inilah poin terakhir, ketiga yang kita mau belajar hari ini. Saya akan jelaskan panjang lebar nanti di dalam ayat yang ketiga tadi. Alasan Rasul Paulus memilih untuk perlu tinggal dulu di dunia, ya, yaitu menghasilkan buah. Jadi kita terus ke poin yang ketiga, bagaimana hidup kita berpusat bagi Kristus. Dan inilah alasan Rasul Paulus seperti yang saya sudah katakan tadi, dan juga ini merupakan alasan Rasul Paulus memilih masih tinggal di dunia ini walaupun dia tahu yang pergi bersama-sama Kristus itu jauh lebih baik, tetapi dia memilih untuk tinggal dahulu di dunia ini. Dan ini adalah hidup yang berpusat kepada Kristus. Poin yang ketiga ialah bekerja menghasilkan buah. Bekerja menghasilkan buah. Ayat yang ke-22 mengatakan, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Poin ketiga yang saya sudah baca tadi, bahwa orang yang hidupnya berpusat pada Kristus adalah orang yang bekerja memberi buah. Bukan asal bekerja, tetapi bekerja memberi buah. Paulus dia berharap secepatnya bertemu dengan Tuhan Yesus di surga, tetapi selama dia diberi kesempatan untuk hidup
itu adalah saatnya bekerja untuk Tuhan. Namun bukan sembarangan bekerja, tetapi bekerja memberi buah rohani dan membawa berkat bagi sebanyak mungkin orang selama ia masih bernafas di dalam dunia. Paulus melihat keperluan dan juga sekaligus panggilan Tuhan untuk tetap berkarya di dalam dunia ini. Paulus melihat benar-benar keperluan jemaat di Filipi dan pelayanan mereka. Oleh sebab itu Paulus dia memutuskan untuk taat pada kehendak Allah, yaitu tetap tinggal di dalam dunia ini untuk hidup menghasilkan buah. Walaupun Paulus tahu bahwa kematian adalah sebuah keuntungan baginya. Ayat yang ke-24 hingga 25 mengatakan, tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu, dan dalam keyakinan ini tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalipun supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Dan ayat yang ke-22 bekerja memberikan buah. Ya. Saudara, buah yang dimaksudkan oleh Paulus dalam bahagian ini berkaitan dengan pertumbuhan rohani orang lain. Paulus ingin melibatkan diri untuk mendatangkan hal-hal yang baik bagi jemaat di Filipi, yaitu mewakili orang lain. Jadi saudara, artinya hidup bagi Kristus bukanlah mengasingkan diri dari orang lain, tetapi berbuah menjadi saluran berkat. Membuat hidup orang lain semakin maju dan bersukacita dalam iman, dalam damai sejahtera, itu kita boleh lihat di dalam pembacaan tadi ayat yang ke-25. Ya, bertumbuh di dalam iman. Saudara, ada orang hidupnya panjang 90 hingga 100 tahun lebih, tetapi sepanjang hidupnya tidak berguna untuk orang lain. Lalu untuk apa umur panjang? Sangat sayang dan juga disia-siakan. Saudara, kalau kita mau hidup bagi Kristus, maka kehadirannya dan hidupnya di dalam dunia ini bukan untuk diri sendiri, tetapi berguna juga untuk orang lain. Menjadi berkat, menghasilkan buah. Ia akan membuat orang lain semakin maju dan juga bertumbuh bersukacita dalam iman. Saudara, selama Rasul Paulus hidup, ia memberi buah menjadi berkat bagi orang-orang yang kepadanya Tuhan pertemukan. Kalau tiba waktunya kematian menjemput, Paulus tahu ia akan masuk ke surga dan sudah melakukan apa yang Tuhan sudah pertanggungjawabkan untuknya di dunia ini. Namun sekarang, saudara, selagi ia hidup, ia bekerja. Ya, selama dia hidup, dia bekerja dan melayani Tuhan, menjadi berkat sebagai tindakan kasihnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan Paulus dia melakukannya dengan sungguh-sungguh, memberitakan baik dan menjadi saluran berkat bagi ramai jiwa. Sebagai kesimpulan, saya ulangi lagi 3 poin yang sudah kita dengar tadi, bagaimana hidup berpusat bagi Kristus. Ada 3 poin tadi, yaitu hidup memuliakan Allah, kedua kesadaran bahwa hidup dan mati tetap bersama dengan Kristus, yang ketiga bekerja menghasilkan buah. Biarlah kerinduan dan juga harapan Rasul Paulus ini hidup berpusat kepada Kristus menjadi harapan kita untuk hari-hari yang kita lalui di tahun 2021 maupun sampai selama-lamanya selama kita masih di dunia. Tuhan memberkati kita, saudara-saudari. Terima kasih atas perhatian saudara. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami sangat bersyukur atas firman Tuhan yang sudah kami dengar. Biarlah kami semua dengan siap menjadi dan juga melakukan firman Tuhan yang Engkau sudah sampaikan kepada kami. Biarlah harapan kami seperti harapan Rasul Paulus, hidup berpusat kepada Tuhan nyata di tahun 2021 ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin.